Aku datang untuk memenuhi syarat kompetisi. Aku meragukanmu. Kau tidak memiliki latar belakang, tidak memiliki kekayaan. Risa duduk tegak di kursi kehormatan. Matanya yang tajam menyapu arena yang dipenuhi gemuruh. Cahaya lampu kristal memantul pada surai rambutnya yang seputih salju, kontras dengan gaun bela diri sutra berwarna gading yang ia kenakan. Dia adalah Risa, CEO muda keluarga utama Kota Jaya, dan juga seorang master seni bela diri yang namanya ditakuti. "Apakah ada yang menarik, Nona Risa?" tanya kepala pengawal di sampingnya, suaranya dipenuhi rasa hormat. Risa hanya menggeleng. Semua sama saja, sombong, atau hanya mengincar kekayaan keluarga utama. Aku mencari pasangan, bukan boneka yang tunduk. Kompetisi ini, yang disebut pencarian pendamping setara, adalah ide Risa sendiri. Di usianya yang hampir menginjak 30 tahun, dia menyadari bahwa kekuasaan dan ambisi telah menjauhkan pria-pria yang benar-benar setara darinya. Suaminya haruslah seorang petarung, seseorang yang bisa berdiri di sampingnya tanpa gentar. Puluhan pria terkuat dan terkaya dari seluruh Kota Jaya telah mendaftar. Mereka semua memiliki gelar, memiliki otot, dan yang paling penting, memiliki kesombongan yang meluap. Namun, di tengah parade jubah mahal dan jas elegan, muncullah sebuah anomali. Di pintu masuk arena, terlihat seorang pria dengan penampilan yang sangat sederhana. Ia mengenakan kemeja abu-abu tua yang tampak lusuh, syal krem melilit longgar di lehernya. Di pinggangnya tergantung labu air kecil, bukan pedang atau senjata mewah. Wajahnya tenang, namun matanya memancarkan kedalaman yang sulit diartikan. Itu adalah Gilang. Di samping Gilang, melangkah seorang anak perempuan kecil, Luna namanya. Gadis itu berusia sekitar 5 tahun, rambutnya dikepang 2 dengan pita biru, dan matanya bulat polos. Kehadiran Luna membuat para penonton berbisik-bisik, tidak mengerti mengapa seorang peserta membawa anak ke kompetisi yang begitu serius. Siapa dia? Risa sedikit mengerutkan kening. Pria itu tampak seperti seorang pengembara yang tersesat, bukan seorang master seni bela diri. Namanya Gilang, Nona. Dia mendaftar di menit terakhir. Catatan latar belakangnya kosong, lapor kepala pengawal. Risa menghela napas. Biarkan saja. Aturan adalah aturan. Siapapun boleh berpartisipasi, asalkan berani melangkah ke arena. Kompetisi dimulai dengan cepat dan brutal. Para peserta bergantian menunjukkan kekuatan mereka, menghancurkan papan, mematahkan batu, dan saling mengalahkan dengan teknik yang keras. Jaka, seorang pria berbadan kekar dengan gelar juara bela diri nasional, berhasil melaju ke babak final. Dia adalah favorit penonton dan juga favorit para petinggi keluarga utama. Pria itu berdiri di tengah arena, dadanya membusung bangga setelah menghempaskan 3 lawan sekaligus. "Siapa lagi yang berani menantang Jaka?" teriak pembawa acara. Gilang melangkah maju, langkahnya santai, seolah dia hanya berjalan-jalan di taman belakang rumahnya. Luna mengikutinya sebentar sebelum Gilang mengisyaratkan agar Luna duduk di bangku penonton. Luna mengangguk patuh dan duduk manis. Jaka tertawa terbahak-bahak melihat penampilan Gilang. "Hei, paman petani, apakah kau tersesat? Ini bukan pasar sayur, kau harusnya pulang dan mengurus putrimu." Gilang menatap Jaka dengan tatapan datar. "Aku datang untuk memenuhi syarat kompetisi." "Syarat? Kau bahkan tidak terlihat bisa mengangkat beban 10 kilogram, ejek Jaka, lalu mengambil kuda-kuda yang mengancam. "Aku akan memberimu kesempatan menyerah agar kau tidak malu di depan putrimu." Gilang tidak menjawab, dia hanya berdiri diam, kedua tangannya tergantung santai di sisi tubuhnya. Jaka, yang merasa diremehkan, murka. Dia melancarkan pukulan kuat yang telah mematahkan tulang banyak lawannya. Pukulan itu bergerak cepat, menciptakan desir angin di udara. Semua orang menahan napas. Mereka yakin Gilang akan terhempas hingga menabrak dinding arena.
Namun, saat pukulan Jaka hampir mengenai wajah Gilang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Gilang hanya memiringkan kepalanya sedikit, menghindari pukulan itu dengan jarak kurang dari 1 sentimeter. Kemudian, dengan gerakan yang hampir tidak terlihat, dia menangkis siku Jaka. Bukan tangkisan biasa, ada suara retakan tajam yang membelah keheningan. Jaka menjerit kesakitan, memegangi lengannya yang kini menggantung lemas pada sudut yang aneh. Dalam sekejap, juara nasional itu jatuh berlutut, wajahnya pucat pasi. Gilang mundur selangkah, masih dengan ekspresi tenang. Keheningan melanda arena, para penonton, para peserta, bahkan Risa terkejut. Mereka tidak melihat teknik yang rumit, mereka hanya melihat efisiensi yang mematikan. Gilang tidak menggunakan tenaga berlebih, namun efeknya jauh lebih menghancurkan daripada serangan Jaka. Jaka mencoba berdiri, tetapi kakinya gemetar. Dia menatap Jaka dengan ketakutan yang nyata. Kau curang. Kau menyerang dengan kekuatan penuh, aku hanya menangkis, jawab Gilang pelan. Jaka akhirnya diangkat keluar arena oleh tim medis. Gilang kemudian menghadapi peserta-peserta lain yang tersisa, setiap berdatangan. Tuan Besar dan Nyonya Besar mendekat dengan langkah ragu-ragu. Mereka tidak lagi memiliki jejak arogansi atau penghinaan yang selama ini mereka tunjukkan. Kini, yang tersisa hanyalah rasa malu yang mendalam dan ketakutan yang terselubung. Tuan Besar berdeham. Nak Gilang, kami... Gilang melepaskan pelukannya dari Risa dan menatap kedua mertuanya dengan tatapan tenang. Ayah, ibu, kata Gilang, tidak ada yang perlu dikatakan. Semua yang terjadi sudah berlalu. Nyonya Besar, yang biasanya sangat cerewet, kini hanya bisa menundukkan kepala. Kami berterima kasih atas keselamatan kami, dan kami mohon maaf atas semua perlakuan buruk kami selama ini. Risa menatap orang tuanya. Ia tahu, permintaan maaf itu tulus lahir dari realitas baru yang menakutkan, di mana menantu yang mereka hina adalah penopang seluruh dunia seni bela diri. Kami akan pulang sekarang, kata Risa, suaranya kembali ke nada CEO-nya yang berwibawa. Keluarga utama akan tetap dihormati, pastikan kalian menjaga kehormatan itu. Tuan Besar dan Nyonya Besar mengangguk cepat. Mereka tahu, status sosial mereka di Kota Jaya baru saja melonjak hingga ke langit, bukan karena kekayaan mereka, tetapi karena menantu mereka. Tidak terasa, perjalanan pulang ke rumah keluarga utama terasa sunyi. Luna tertidur pulas di kursi belakang, kelelahan setelah menunjukkan kekuatan yang melebihi anak seusianya. Di depan, Risa menyetir sementara Gilang duduk di sampingnya. Risa tidak bisa berhenti melirik Gilang. Jadi, Risa memulai memecah keheningan. Pemilik Biro Wira, organisasi tertinggi di dunia seni bela diri. Kau mencuci piring di rumahku. Gilang tersenyum geli. Aku suka mencuci piring. Itu menenangkan. Menenangkan, Risa memutar bola matanya. Berapa banyak asetmu, Gilang? Berapa banyak uang yang kau miliki? Dan kau membiarkan aku mengkhawatirkan tagihan listrik. Aku tidak pernah bilang kita tidak punya uang, balas Gilang ringan. Aku hanya tidak pernah bilang seberapa banyak yang kita punya. Dan soal tagihan listrik, itu kan urusan rumah tangga. Risa menghela napas panjang, mencengkram kemudi dengan erat. Baiklah, mari kita bicara bisnis, Tuan pemilik Biro Wira. Besok, aku ingin seluruh laporan keuangan Biro Wira ada di mejaku. Gilang mengangkat alis. Untuk apa? Untuk apa? Ulang Risa, suaranya meninggi. Kau pikir aku akan membiarkan suamiku mengurus organisasi sebesar itu tanpa pengawasan CEO yang kompeten? Aku istrimu, dan aku adalah CEO yang hebat. Mulai sekarang, aku yang akan mengelola keuanganmu. Gilang tertawa. Itu adalah tawa yang tulus dan penuh kasih. Tentu istriku, semua asetku adalah milikmu. Aku hanya membutuhkanmu. Bagus, jawab Risa sedikit melunak. Itu adalah bagian pertama dari pembalasan dendamku. Aku akan menguras habis uangmu. Tidak terasa, ketika mereka tiba di mansion, Risa langsung menyeret Gilang ke kamar utama. Luna sudah diangkat dan dibaringkan oleh Gilang tanpa Risa sadari.
Kecepatan dan kekuatan Gilang yang tersembunyi kini terlihat jelas dalam setiap gerakan kecilnya. Risa berdiri di depan Gilang, menyilangkan tangan di dada. "Kau tahu," kata Risa menatap Gilang tajam, "aku sangat bangga padamu. Kau adalah yang terkuat, tapi aku juga sangat marah. Kau membiarkan aku khawatir, kau membiarkan orang tuaku mempermalukanmu." Gilang melangkah maju, memegang kedua tangan Risa. "Aku minta maaf sayang, aku hanya ingin memastikan kau mencintaiku karena aku adalah Gilang, bukan karena kekuatanku atau gelarku." "Aku mencintaiku karena kau Gilang," bisik Risa, "tapi lain kali, jika kau menyembunyikan identitasmu lagi, aku akan benar-benar marah." Pembalasan dendam yang kedua. "Apa itu?" tanya Gilang, matanya berkilauan. Risa tersenyum licik. "Mulai besok, kau akan menjadi supir pribadiku. Kau akan mengantarku ke kantor setiap hari, dan kau harus menungguku sampai aku selesai bekerja. Tidak ada urusan birowira sebelum jam 6 sore. Gilang tertawa terbahak-bahak. Seorang pemilik birowira menjadi supir pribadi, itu adalah pembalasan dendam yang sangat unik. Tentu saja, Risa mengangkat dagunya. "Aku harus memastikan kau ada di dekatmu. Aku tidak akan membiarkan pria terkuat di dunia berkeliaran tanpa pengawasan istri CEO-nya. Gilang menarik Risa mendekat, memeluknya erat. "Aku menerima semua pembalasan dendammu, istriku. Selama itu berarti aku bisa menghabiskan setiap detik bersamamu dan Luna." "Gilang," panggil Risa, suaranya kini lembut. "Apa yang akan terjadi pada keluarga utama sekarang?" "Keluarga utama kini menjadi salah satu keluarga terpenting di Kota Jaya, Risa," jelas Gilang. "Mereka dilindungi oleh birowira. Tidak ada yang berani menyentuh mereka. Semua pesaing bisnismu akan gentar. Kau bisa menjalankan bisnismu tanpa rasa takut." "Dan bagaimana dengan Luna?" "Luna adalah keajaiban," Gilang tersenyum. "Dia mewarisi kekuatan yang jauh lebih besar dariku, tapi dia akan tetap menjadi anak kecil biasa, kecuali dia memilih jalan yang berbeda nanti." Risa mengangguk lega. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Gilang. "Aku mencintaimu, pemilik birowira," kata Risa. "Aku juga mencintaimu, istri CEO-ku yang paling kuat," balas Gilang. Malam itu, di dalam rumah yang kini terasa lebih hangat dan lebih aman dari sebelumnya, keluarga utama yang baru, Gilang, Risa, dan Luna, menemukan kedamaian. Meskipun Risa tahu, dengan suaminya yang memiliki kekuasaan sebesar itu, kehidupan mereka tidak akan pernah benar-benar tenang. Akan ada petualangan, konflik, dan mungkin lebih banyak rahasia yang terungkap. Namun, yang terpenting, Risa tidak lagi sendirian. Ia telah menemukan suami yang setara, bahkan melampaui semua harapannya. Dan dia siap untuk memimpin suaminya, pemilik birowira, dalam petualangan rumah tangga mereka yang baru. Pertarungan berlangsung singkat. Para peserta yang awalnya sombong, kini dipenuhi rasa gentar. Mereka menyerang dengan kecepatan dan kekuatan maksimal, tetapi Gilang selalu menemukan celah, selalu menggunakan gerakan minimal untuk menghasilkan dampak maksimal. Dia mengalahkan ahli pedang tanpa menyentuh pedangnya. Dia menjatuhkan master tinju hanya dengan satu dorongan telapak tangan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Gilang berdiri sendirian di tengah arena. Dia adalah pemenang. Risa menatap Gilang dari atas kursi kehormatan. Ada rasa terkejut dan sedikit ketidaknyamanan dalam dirinya. Pria ini, dengan pakaiannya yang sederhana, baru saja menghancurkan harapan seluruh keluarga utama yang menginginkan menantu yang memiliki nama besar. Gilang adalah pemenangnya, umum Risa, suaranya dingin namun tegas. Para penonton bertepuk tangan, tetapi tepuk tangan itu terdengar lebih seperti kebingungan. Mereka menghormati kekuatan, tetapi mereka meragukan status pria ini. Setelah kompetisi, Risa memanggil Gilang ke ruang VIP. Ruangan itu mewah dengan ukiran emas dan marmer mahal. Risa, yang kini berganti pakaian menjadi cheongsam hijau zamrud yang elegan, tampak semakin dominan. Di belakangnya, berdiri dua pengawal wanita yang tampak sama-sama mahir dalam seni bela diri. Gilang masuk, diikuti Luna yang memegang erat tangan ayahnya. "Selamat Gilang," kata Risa, suaranya formal. "Kau memenangkan kompetisi. Sesuai perjanjian, kau berhak menjadi suamiku." Gilang hanya mengangguk.
Aku harus jujur, lanjut Risa, menyilangkan tangan di depan dada. Aku meragukanmu, kau tidak memiliki latar belakang, tidak memiliki kekayaan, dan kau membawa anak. Keluarga utama sangat menjunjung tinggi garis keturunan dan status. Luna, yang mengerti bahwa ayahnya sedang dikritik, mendongak menatap Risa dengan mata polos. Gilang tersenyum tipis, sebuah senyum yang jarang dia tunjukkan. Aku tidak mencari kekayaan. Aku datang karena sebuah janji lama yang harus aku tepati. Janji, Risa mengangkat satu alisnya. Aku akan menjadi suamimu, Risa, dan aku akan melindungi keluarga ini. Itu yang penting, jawab Gilang. Risa menatap Gilang, berusaha mencari kebohongan atau keserakahan di matanya, tetapi yang dia temukan hanyalah ketenangan yang mendalam. Baiklah, kau telah memenangkan pertarungan. Mari kita lihat apakah kau bisa memenangkan keluarga besarku, kata Risa. Persiapkan dirimu, Gilang. Malam ini, kau akan diperkenalkan kepada Tuan Besar dan Nyonya Besar. Mereka tidak akan semudah Jaka. Gilang menunduk sedikit. Aku siap. Malam harinya, di kediaman utama keluarga utama, suasana tegang terasa mencekik. Gilang, yang kini dipaksa mengenakan kemeja putih rapi dan dasi, tampak canggung dan tidak nyaman. Ia berdiri di karpet merah, dikelilingi oleh puluhan anggota keluarga Risa yang semuanya menatapnya dengan pandangan meremehkan. Di ujung meja makan panjang, duduk Tuan Besar Arya dan Nyonya Besar Lydia. Mereka adalah inti dari keluarga utama, dua sosok yang memegang kekuasaan finansial dan spiritual di Kota Jaya. Tuan Besar Arya, dengan postur tubuh yang masih gagah meski usia sudah lanjut, menatap Gilang dari ujung kepala hingga ujung kaki. Di sebelahnya, Nyonya Besar Lydia tampak angkuh, memegang gelas kristal dengan jemari yang dihiasi berlian. Jadi, ini yang kau pilih, Risa? Tanya Tuan Besar Arya, suaranya berat dan penuh kekecewaan. Risa berdiri tegak. Ayah, dia memenangkan kompetisi yang aku adakan. Dia jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah kau kirim untukku. Kekuatan tidak selalu terlihat dari cara bertarung, Risa. Kekuatan sejati adalah kekuasaan. Balas Nyonya Lydia mengelak napas dramatis. Lihatlah penampilannya. Dia seperti pelayan yang salah masuk ruangan. Gilang tetap diam, membiarkan penghinaan itu berlalu. Luna, yang duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Tuan Besar Arya menggebrak meja, membuat piring-piring di atasnya bergetar. Aku tidak akan membiarkan keluarga utama memiliki menantu yang akan menjadi aib. Gilang, kau harus menjalani ritual penyambutan kami. Ritual? Tanya Gilang. Ya, ini adalah tradisi kami untuk menguji calon menantu yang diragukan. Jelas Tuan Besar Arya menyeringai licik. Jika kau lulus, kau boleh menikahi putriku. Jika tidak, kau akan angkat kaki dari Kota Jaya selamanya. Tanpa menunggu persetujuan Gilang, Tuan Besar Arya memberi isyarat kepada seorang pengawal yang berdiri di sudut ruangan. Pengawal itu, seorang pria dengan otot kawat dan tatapan tajam, segera melangkah maju. Ini adalah Harun. Dia adalah master bela diri tingkat 3 dari perguruan kami, kata Tuan Besar Arya. Gilang, tunjukkan lagi kekuatanmu. Jika kau bisa bertahan melawan Harun selama 5 menit, kau lulus ujian pertama. Harun memasang kuda-kuda yang profesional. Dia adalah petarung yang serius. Gilang menoleh ke arah Risa. Apakah ini benar-benar perlu? Lakukan saja, desis Risa. Dia ingin melihat apakah kekuatan Gilang di arena adalah kebetulan atau kenyataan. Gilang melepaskan genggaman Luna, lalu melangkah ke tengah ruangan. 5 menit dimulai sekarang, seru Tuan Besar Arya. Harun menyerang dengan kecepatan kilat, melemparkan serangkaian tendangan dan pukulan yang ditujukan ke titik-titik vital Gilang. Udara berdesir akibat gerakan Harun. Namun, Gilang bergerak seperti air. Dia tidak melawan, dia hanya mengalir. Setiap serangan Harun dihindari dengan gerakan minimalis, seolah-olah Gilang sudah tahu kemana serangan itu akan mendarat. Setelah 3 menit berlalu, Harun mulai kelelahan. Keringat membasahi dahinya, sementara Gilang tetap berdiri tegak, napasnya teratur. Harun, yang frustrasi karena tidak bisa menyentuh Gilang, memutuskan untuk menggunakan jurus rahasia. Dia mengeluarkan belati yang tersembunyi di lengan bajunya dan mengarahkannya ke leher Gilang. Tuan Besar Arya tersenyum puas. Harun telah melanggar aturan, tetapi dalam ujian keluarga utama, segala cara dihalalkan untuk mengusir yang tidak layak.
Risa terkejut. Ayah, itu curang. Tuan Besar Arya hanya tertawa. Dia seharusnya siap menghadapi apapun Risa. Belati itu meluncur cepat, tetapi sebelum ujungnya sempat menyentuh kulit Gilang, Gilang bergerak. Bukan gerakan bela diri yang biasa. Gilang hanya mengangkat tangannya dan menepuk ringan pergelangan tangan Harun. Suara denting logam terdengar. Belati Harun terlepas dari genggamannya dan menancap di meja makan, tepat di depan Tuan Besar Arya. Harun sendiri terhuyung mundur, tangannya mati rasa. Dia menatap Gilang dengan mata terbelalak. Dia menyadari bahwa tepukan ringan itu membawa kekuatan yang jauh melampaui levelnya. Itu bukan hanya kekuatan fisik, tetapi energi yang terpusat. Waktu berakhir, 5 menit telah berlalu. Tuan Besar Arya terdiam, tatapannya beralih dari Belati yang menancap ke wajah Gilang yang tenang. Lulus, kata Gilang singkat. Nyonya Besar Lydia berdaham. Itu hanya ujian fisik Gilang, ujian mental dan kekayaan belum dimulai. Ujian kekayaan? Tanya Gilang. Tentu saja, kau harus membuktikan bahwa kau bisa menghidupi putriku dengan layak, kata Nyonya Lydia, seringai kembali muncul di wajahnya. Kami akan memberimu waktu 1 minggu untuk menghasilkan uang yang setidaknya bisa menandingi gaji bulanan Risa. Jika kau gagal, tinggalkan putriku dan kota Jaya. Gilang mengangguk, menerima tantangan itu tanpa menunjukkan emosi. Saat malam semakin larut, Risa mengikuti Gilang keluar dari ruang makan utama. Mengapa kau menerima tantangan konyol itu? Kau tahu gaji bulanan saya sangat besar, kata Risa. Suaranya dipenuhi frustrasi. Kau tidak perlu membuktikan apa-apa kepada mereka. Gilang menoleh, tatapannya lembut. Aku tahu aku tidak perlu membuktikan apa-apa kepada mereka, tapi aku harus membuktikan sesuatu kepadamu, Risa. Apa? Bahwa aku serius menjadi suamimu, dan aku akan menghadapi setiap rintangan yang keluarga utama berikan, jawab Gilang. Dia mengulurkan tangan dan mengusap kepala Luna yang sudah tertidur di bahunya. Berikan aku 1 minggu, setelah itu tidak akan ada lagi yang bisa meremehkan kita. Risa menatap punggung Gilang saat dia berjalan menjauh. Bayangan pria sederhana itu membawa putrinya di malam yang gelap. Dia adalah pria yang misterius, dia kuat, tapi tidak pamer. Dia miskin, tapi tidak serakah. Risa merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang tersembunyi di balik syal krem dan kemeja lusuh itu. Keesokan harinya, Risa melanjutkan pekerjaannya sebagai CEO. Dia mencoba melupakan Gilang, tetapi hatinya terusik. Dia tahu, Gilang tidak akan bisa menghasilkan jumlah uang yang diminta ibunya dalam seminggu. Sore harinya, Risa menerima panggilan darurat. Nona Risa, ada masalah besar. Suara sekretarisnya terdengar panik. Haris telah datang. Dia ada di gerbang utama. Risa merasakan darahnya mendidih. Haris, master seni bela diri bergelar penguasa dewa. Pria yang selama bertahun-tahun berambisi untuk menikahi Risa dan mengambil alih kekuasaan keluarga utama. Risa segera bergegas ke gerbang utama. Di sana, berdiri Haris, mengenakan setelan jas mewah berwarna krem, ditemani oleh seorang wanita cantik bergaul pirus. Wajah Haris dipenuhi arogansi. Risa, sayang, kenapa kau memilih pria yang tidak jelas? Aku adalah pasangan yang pantas untukmu, kata Haris merentangkan tangan. Risa melangkah maju, tatapannya penuh kebencian. Kau tidak punya hak di sini, Haris. Aku sudah memilih suamiku. Haris tertawa keras. Suami, pria yang bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Aku dengar Tuan Besar memberinya tantangan konyol. Jika suamimu yang kuat itu tidak bisa muncul dan melawanku, aku akan menganggap pernikahanmu batal, dan aku akan mengambil alih. Dia tidak akan lari, desis Risa. Haris menyeringai. Kalau begitu siapkan arena. Aku akan menantangnya di depan seluruh kota Jaya. Jika dia menang, aku akan tunduk. Jika aku menang, kau dan keluarga utama akan menjadi milikku. Risa tahu dia harus menerima tantangan itu. Jika dia menolak, Haris akan menggunakan alasan ini untuk menghancurkan reputasi keluarga utama. Baik, kata Risa dingin. Aku terima tantanganmu. Arena Kota Jaya 3 hari dari sekarang. Haris mengangguk puas. Dia melirik ke arah Gilang yang baru saja muncul dari balik gerbang, masih mengenakan pakaian sederhananya. Semoga suamimu itu punya waktu untuk membeli pakaian yang layak sebelum dia mati di tanganku. Ejek Haris, lalu berbalik pergi bersama rombongannya. Risa berbalik menghadap Gilang. Wajahnya kini dipenuhi kekhawatiran.
Gilang, kau tidak mengerti. Haris adalah penguasa dewa. Dia adalah lawan yang tidak bisa kau kalahkan dengan teknik menghindar minimalis. Gilang hanya menatap Haris yang menjauh, matanya menyipit. Aku tahu siapa dia, jawab Gilang, suaranya tenang. Dia bukan masalah. Risa merasa lega sekaligus kesal. Gilang terlalu tenang, dia tidak tahu bahaya yang menanti. Dengar Gilang, aku menghargai kau memenangkan kompetisi, tetapi ini bukan lagi tentang pernikahan, ini tentang kelangsungan hidup keluarga utama. Haris adalah master sejati, jika kau kalah, ayah dan ibu akan hancur, aku akan hancur. Risa memegang lengan Gilang, tatapannya memohon. Aku tidak akan kalah, Gilang meyakinkan. Aku sudah bilang, aku datang untuk melindungi. Aku akan mengurus Haris. Kau fokus pada bisnismu, dan aku akan mengurus tantangan uang dari ibumu. Risa hanya bisa menatapnya. Pria ini yang seharusnya menjadi sumber masalah, kini menjadi satu-satunya harapan mereka melawan Haris. Namun, Risa masih belum tahu bahwa tantangan Haris hanyalah pemanasan kecil sebelum badai sesungguhnya dari dunia seni bela diri datang menyerbu keluarga utama. Kekuatan tersembunyi Gilang harus segera terungkap, atau mereka semua akan binasa. Risa menghabiskan sisa hari itu dalam keadaan tegang. 3 hari, waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan Gilang menghadapi Haris, sang penguasa dewa. Keesokan paginya, Risa menemukan Gilang sedang sarapan dengan santai di dapur, ditemani Luna yang sibuk mewarnai buku gambarnya, seolah tidak ada ancaman kematian yang menunggu. Gilang, kau harus serius, desak Risa, meletakkan secangkir kopi dengan keras di meja. Kita harus mulai latihan. Aku bisa mengajarimu beberapa gerakan bertahan yang mungkin bisa memperpanjang waktu bertahanmu di arena. Gilang mendongak, matanya tenang. Aku sudah bilang, aku akan mengurusnya. Kau terlalu khawatir. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah pertarungan kehormatan dan nyawa. Jika kau mati, Haris akan mengambil alih segalanya. Risa menjambak rambutnya frustrasi. Percayalah padaku, kata Gilang lembut. Tepat saat itu, Nyonya Besar memasuki dapur membawa sebuah koper perak kecil di tangannya. Wajahnya menunjukkan campuran kekhawatiran dan penghinaan. Tidak cukup hanya menghadapi Haris menantu, Nyonya Besar berkata dengan nada dingin, "Kau ingat tantangan yang kuberikan? Tantangan uang." Gilang mengangguk. Tentu saja Nyonya Besar, 1 miliar rupiah sebagai jaminan bahwa kau layak menjadi suami Risa. Waktu tenggatnya adalah malam ini, Nyonya Besar melanjutkan menatap Gilang dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jika kau tidak bisa membuktikan bahwa kau mampu menyediakan setidaknya 1 miliar untuk Risa, kau tidak akan diizinkan bertarung melawan Haris atas nama keluarga utama. Kami akan membatalkan pernikahan itu dan menghadapi Haris dengan cara kami sendiri. Risa menoleh ke ibunya. Ibu, ini tidak adil. Haris sudah menunggu. Kita tidak bisa menolak tantangan itu sekarang. Ini adalah aturan keluarga Risa. Jika suamimu adalah pria miskin yang tidak bertanggung jawab, dia tidak akan diizinkan mewakili kita, balas Nyonya Besar tegas. Gilang tersenyum tipis. Dia mengeluarkan ponsel sederhana miliknya. 1 miliar kan? Tanya Gilang. Nyonya Besar mendengus. Ya, dan jangan coba-coba meminjam dari Risa atau Tuan Besar. Itu harus uangmu sendiri. Gilang tidak menjawab. Dia hanya mengetik beberapa kata di ponselnya, lalu menekan tombol kirim. Sesaat kemudian, ponsel Nyonya Besar yang terletak di saku gaunnya berdering keras, menampilkan notifikasi transfer bank. Nyonya Besar mengangkat ponselnya dengan alis terangkat, siap mengejek Gilang karena coba mentransfer 100.000 atau semacamnya. Namun, matanya membelak saat melihat angka di layar. Apa ini? Gumam Nyonya Besar, suaranya tercekat. Risa dan Luna menatapnya bingung. Aku pikir karena kita sedang terburu-buru, aku akan memberikan sedikit jaminan lebih, kata Gilang, meneguk minumannya. Aku baru saja mentransfer 10 miliar rupiah ke rekeningmu. Anggap saja itu uang saku untuk Luna. Keheningan memenuhi dapur. Nyonya Besar menatap angka 0 yang panjang di layarnya, lalu menatap Gilang, yang kembali fokus pada Luna yang sedang mewarnai. 10 miliar? Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Nyonya Besar bertanya. Suaranya kini tidak lagi menghina, melainkan penuh kebingungan.
Dari bisnis kecil yang kurintis, jawab Gilang santai. Apakah itu cukup untuk membuktikan bahwa aku tidak akan membebani keluarga utama secara finansial? Nyonya besar tidak bisa berkata-kata. Dia hanya mengangguk, meletakkan koper kosong itu di meja, dan bergegas keluar dari dapur. Untuk pertama kalinya, Gilang berhasil membungkamnya sepenuhnya. 3 hari berlalu dengan cepat. Kota Jaya dipenuhi rumor tentang pertarungan yang akan datang. Media menyebutnya sebagai pertarungan abad ini antara penguasa Dewa Haris dan suami misterius keluarga utama. Semua taruhan berpihak pada Haris. Risa terus mendesak Gilang untuk berlatih, tetapi Gilang hanya menghabiskan waktunya bermain dengan Luna, seolah dia sedang berlibur. Malam sebelum pertarungan, saat ketegangan mencapai puncaknya di rumah keluarga utama, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di gerbang. Kali ini bukan Haris yang datang. Di ruang tamu, Risa dan Tuan Besar sedang membahas strategi pertahanan terakhir ketika pintu terbuka. Masuklah Baron, kerabat jauh Risa yang selalu iri pada posisi keluarga utama. Di sampingnya berdiri seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan mata yang tajam, mengenakan jubah sutra mahal yang dihiasi bordir emas. "Baron, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Tuan Besar dingin. Baron menyeringai, "Tentu saja aku datang untuk menyaksikan kehancuran keluarga utama, tapi sebelum itu aku membawa tamu kehormatan." Baron melangkah maju dan membungkuk hormat kepada pria tua di sampingnya. "Perkenalkan, ini adalah Tuan Tua, beliau adalah pemilik Birowira yang sebenarnya," kata Baron dengan nada penuh kemenangan. Risa merasakan aliran darahnya membeku. Birowira, organisasi tertinggi yang mengatur seluruh dunia seni bela diri di negara itu. Pemilik Birowira adalah sosok legendaris yang tidak pernah terlihat. Tuan Tua menatap keluarga utama dengan pandangan meremehkan. "Keluarga utama," suara Tuan Tua terdengar berat dan otoritatif. "Kalian telah mencoreng nama seni bela diri. Kalian membiarkan seorang pria rendahan tanpa latar belakang menjadi menantu, dan kalian menerima tantangan dari Haris tanpa meminta izin dari Birowira." Tuan Besar berusaha mempertahankan martabatnya. "Tuan Tua, kami menghormati Birowira, tetapi kami tidak pernah mendengar tentang Anda. Pemilik Birowira yang kami kenal selalu misterius." "Aku adalah misteri itu," desis Tuan Tua, "dan aku datang untuk membersihkan kekacauan. Haris hanyalah pemanasan kecil. Masalah sesungguhnya adalah kalian telah kehilangan martabat." Gilang, yang baru saja masuk ke ruangan sambil menggendong Luna, berhenti di ambang pintu, mendengarkan dengan tenang. Tuan Tua melirik Gilang dengan jijik. "Jadi ini pria malang yang akan mati besok. Penampilannya bahkan tidak layak untuk menjadi pelayan di Birowira." "Hei, Tuan Tua," selalu Luna riang, melambaikan tangan kecilnya. "Ayahku kuat loh." Tuan Tua tertawa, tawa yang menusuk tulang. "Gadis kecil, kekuatan sejati bukan hanya tentang otot, ini tentang otoritas, dan aku memiliki semua otoritas itu." Tuan Tua menunjuk ke arah Tuan Besar dan Risa. "Aku berencana untuk mengambil alih seluruh keluarga utama setelah besok. Setelah suamimu mati, Risa akan menikah dengan Haris, dan seluruh aset kalian akan diserahkan kepada Birowira yang sah. Jika kalian menolak, aku akan mendeklarasikan keluarga utama sebagai musuh Birowira, dan kalian akan binasa, tidak hanya di Kota Jaya, tetapi di seluruh dunia seni bela diri." Ancaman itu jauh lebih besar daripada ambisi Haris. Ini adalah ancaman total dari puncak hierarki seni bela diri. "Kau tidak punya hak," desis Risa, mengambil kuda-kuda bertarung. "Aku punya hak," kata Tuan Tua, mengangkat tangannya. Aura energi spiritual yang menindas menyebar di ruangan itu, membuat Risa dan Tuan Besar kesulitan bernafas. "Aku adalah pemilik Birowira." Saat ketegangan mencapai puncaknya, Luna tiba-tiba melompat turun dari gendongan Gilang. Dia berjalan santai menuju kursi kehormatan mewah yang biasanya hanya digunakan oleh Tuan Besar saat menerima tamu penting.
Tuan tua dan Baron terkejut melihat keberanian gadis kecil itu. Luna memanjatkan kursi itu, duduk dengan nyaman, dan menatap tuan tua dengan mata polos namun penuh makna. "Paman tua," kata Luna, suaranya jelas, "itu bukan kursimu." Tuan tua sangat marah. "Gadis kurang ajar, berani kau duduk di kursi kehormatan di hadapanku?" Tiba-tiba, Luna menghela nafas panjang. "Paman tua," ulang Luna, kali ini dengan nada serius yang tidak sesuai dengan usianya. "Kau bilang kau adalah pemilik Birowira," kata Luna. "Kalau begitu, kau pasti tahu apa ini." Luna meletakkan kedua tangannya di atas pangkuannya. Tiba-tiba, lantai marmer di bawah kursi itu retak dan berderak. Sebuah getaran kuat mengguncang ruangan. Semua orang terkejut. Tuan tua mundur selangkah, matanya membelalak ketakutan. "Ini adalah segel beban," kata Luna, suaranya sekarang terdengar seperti suara seorang pemimpin yang sudah dewasa. "Aku sudah membawanya sejak pagi. Beratnya 2000 kilogram. Aku sudah lelah." Saat Luna mengucapkan kata-kata itu, energi spiritual yang baru saja dilepaskan tuan tua menghilang sempurnanya, digantikan oleh tekanan fisik yang luar biasa. "Apa? Bagaimana mungkin seorang anak?" Tuan tua tergagap, keringat dingin membasahi dahinya. Luna menatapnya, dan untuk pertama kalinya, dia melepaskan sebagian kecil dari kekuatan yang dia sembunyikan. "Kau berani mengancam ayahku," kata Luna. "Kau harus dihukum." Dengan gerakan cepat yang mustahil untuk anak sekecil itu, Luna melompat dari kursi kehormatan. Dia mendarat tepat di depan tuan tua, dan, tanpa ragu, dia melayangkan satu tendangan cepat ke arah perut pria tua itu. Tendangan itu tidak terlihat kuat, tetapi dampaknya menghancurkan. Tuan tua terlempar melintasi ruangan, menabrak dinding marmer, dan ambruk ke lantai dengan batuk darah. Baron berteriak ketakutan. Gilang melangkah maju, mengambil Luna yang kini kembali ke tingkah kekanak-kanakannya. "Kau nakal, Luna," bisik Gilang, tetapi matanya memancarkan kebanggaan. Gilang menatap tuan tua yang tak berdaya dan Baron yang gemetar. "Kalian datang di waktu yang buruk," kata Gilang, suaranya tenang dan penuh ancaman. "Aku sedang sibuk mempersiapkan diri untuk pertarungan besok. Sekarang, pergilah." Risa, Tuan Besar dan Nyonya Besar yang baru saja muncul karena keributan, menyaksikan adegan itu dalam keheningan total. Pria yang mereka anggap lemah, putrinya yang polos, baru saja mengalahkan pria yang mengaku sebagai pemilik Birowira. Keluarga utama menyadari bahwa ancaman Haris telah menjadi tidak relevan. Ada kekuatan yang jauh lebih besar yang bersembunyi di balik kesederhanaan Gilang, dan kekuatan itu baru saja mulai terungkap. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu besar itu. Bau darah tuan tua yang terbatuk di lantai marmer perlahan memudar, tetapi tekanan yang ditinggalkan oleh Luna masih terasa berat. Baron, yang tadinya berani, kini hanya bisa merangkak membantu tuan tua yang kesakitan. Mereka tidak menunggu izin, mereka melarikan diri secepat mungkin, meninggalkan rumah keluarga utama dengan wajah pucat pasi. Setelah pintu tertutup, Nyonya Besar, yang dikenal selalu menjaga etiketnya, memecah keheningan. "Gilang," suaranya serak, "apa yang baru saja terjadi? Siapa putrimu itu?" Gilang mengangkat bahu, menggendong Luna yang kini sudah tertidur pulas di bahunya. "Dia hanya lelah, Bu," jawab Gilang, nadanya kembali santai. "Dia bilang membawa 2000 kilogram itu melelahkan." Tuan Besar menatap Gilang dengan tatapan yang sulit diartikan. Rasa jijik dan keremehan yang selalu ia tunjukkan pada Gilang kini digantikan oleh rasa takut yang dingin. 2000 kilogram, segel beban, gumam Tuan Besar, mengingat nama yang disebut Luna. Itu adalah teknik unik yang hanya diketahui oleh beberapa master tingkat tertinggi. Gilang tidak menjawab, dia hanya menatap Risa yang berdiri di sana, matanya dipenuhi badai pertanyaan. "Kita perlu bicara," kata Risa, suaranya tegas. "Kutiga Meko." Risa membawa Gilang ke ruang kerja pribadinya, pintu ditutup rapat. "Gilang, hentikan sandiwara ini," tuntut Risa, langsung ke intinya. "Kau bukan pria sederhana yang kutemui di kompetisi itu. Luna bukan anak biasa.
Apa yang kau sembunyikan? Gilang meletakkan Luna di sofa panjang dan menyelimutinya dengan hati-hati. Dia berbalik, wajahnya kini tidak lagi menunjukkan kesantaian. Ada keseriusan yang mendalam di matanya. Risa, aku tidak menyembunyikan apa-apa, kata Gilang, tetapi matanya mengkhianati kata-katanya. Aku hanya tidak pernah merasa perlu untuk menunjukkan segalanya. Tapi sekarang ancaman itu nyata. Haris, sang penguasa dewa, besok akan datang untukmu. Jangan mengalihkan pembicaraan, desak Risa. Segel beban, kekuatan spiritual yang tiba-tiba hilang. Tendangan itu bukan kekuatan biasa. Kau tahu siapa tuan tua itu, atau setidaknya siapa yang dia wakili. Gilang berjalan mendekat, meraih tangan Risa. Aku tahu, bisik Gilang, dan aku tahu bahwa ancaman mereka tidak sebanding dengan apa yang akan kita hadapi besok. Risa menarik tangannya. Aku perlu tahu siapa suamiku sebelum aku berdiri di sampingnya di arena. Jika kau sangat kuat, mengapa kau membiarkan kami diremehkan selama ini? Karena aku ingin kau mencintaimu apa adanya, Risa, jawab Gilang, matanya lembut. Bukan karena kekuatanku, bukan karena statusku, hanya karena aku adalah Gilang, ayah Luna. Risa menatapnya, hatinya terombang-ambing antara kemarahan karena ditipu dan kelegaan karena suaminya ternyata adalah sosok yang mampu melindunginya. Baiklah, kata Risa, menghela nafas panjang. Aku akan menerima rahasiamu untuk saat ini, tapi besok kita harus fokus pada Haris. Dia adalah penguasa dewa, dia bukan tandingan tuan tua yang lemah itu. Aku tahu, Gilang tersenyum tipis, dan aku sudah mempersiapkan diri. Keesokan paginya, Kota Jaya dipenuhi hiruk-pikuk. Seluruh komunitas seni bela diri, dari yang terendah hingga tertinggi, berkumpul di satu tempat. Arena besar seni bela diri Kota Jaya. Stadion raksasa itu dipenuhi puluhan ribu penonton. Di tengah, panggung pertarungan utama terbuat dari batu granit tebal, dipersiapkan untuk menahan benturan energi spiritual tingkat tinggi. Keluarga utama tiba. Risa mengenakan pakaian tanding tradisionalnya, wajahnya tegang namun menampilkan tekad baja seorang CEO. Tuan besar dan nyonya besar mengikuti di belakang, ketegangan jelas terpancar dari aura mereka. Saat keluarga utama memasuki area khusus mereka, sorak-sorai penonton langsung mereda. Semua mata tertuju pada mereka dan kemudian beralih ke sisi lain arena. Di sana, Haris sudah menunggu. Haris adalah pria dengan perawakan tinggi dan otot yang kekar, mengenakan jubah sutra hitam yang dihiasi simbol naga emas. Gelar penguasa dewa yang melekat padanya bukanlah isapan jempol belaka. Energi spiritualnya begitu padat, hampir terlihat seperti kabut tipis yang mengelilingi tubuhnya, membuat orang-orang di sekitarnya merasa sesak. Di samping Haris, berdiri 4 pengikut terkuatnya, masing-masing setara dengan master seni bela diri tingkat tinggi. Ketika Haris melihat Risa, senyum arogan muncul di wajahnya. Risa, suara Haris menggelegar di seluruh arena, diperkuat oleh kekuatan internalnya. Aku sudah menunggu. Apakah kau sudah memikirkan tawaran terakhirku, menjadi istriku dan menyelamatkan keluargamu dari kehancuran? Risa melangkah maju, tangannya mengepal. Haris, balas Risa, aku sudah punya suami, dan hari ini kau akan belajar bahwa gelar penguasa dewa tidak berarti apa-apa di hadapan keadilan. Tawa Haris meledak, penuh penghinaan. Suami, Haris melirik ke belakang Risa. Maksudmu pria rendahan itu? Aku dengar dia hanya seorang pria tanpa latar belakang yang datang dengan seorang anak kecil. Semua mata kini tertuju pada Gilang. Gilang berdiri di belakang Risa, menggendong Luna yang sedang menguap, seolah-olah dia sedang berada di tengah arena pertarungan maut. Ayah, bisik Luna, apakah kita akan makan es krim setelah ini? Tentu saja, nak, jawab Gilang pelan. Perbedaan kontras ini membuat Haris semakin marah. Kau berani mengabaikanku, Gilang, teriak Haris. Kau yang pertama akan aku hancurkan. Aku akan menunjukkan pada Risa betapa tidak layaknya dirimu. Aku akan mematahkan semua tulangmu satu persatu di hadapan putrimu.
Gilang meletakkan Luna di kursi penonton yang aman, memastikan Risa dan keluarganya berada di posisi terlindungi. Dia melangkah maju, kini berdiri sejajar dengan Risa. "Risa, ingat apa yang Atu ajarkan padamu," kata Gilang, menatap mata istrinya. "Jangan pernah meremehkan lawan, tetapi jangan pernah takut pada kekuatan mereka. Jika kau tidak bisa menang, bertahanlah, aku akan menyelesaikannya." Gilang melangkah ke panggung granit. Haris menatap Gilang dengan jijik. "Kau berani melangkah sendirian? Apakah kau tidak tahu siapa aku?" Gilang hanya tersenyum. Senyum itu bukan senyum sombong, melainkan senyum seseorang yang sudah tahu hasil dari sebuah permainan. "Aku tahu siapa kau," kata Gilang. Suaranya tenang, tetapi kali ini ada nada otoritas yang tersembunyi yang membuat Haris seketika merasa tidak nyaman. Wasit, yang merupakan seorang tetua dari Asosiasi Seni Bela Diri, mengangkat tangannya. Pertarungan antara Haris, sang penguasa dewa, melawan Gilang, perwakilan keluarga utama, dimulai. Saat wasit menjatuhkan tangannya, Haris tidak menunggu. Dia melepaskan gelombang energi spiritual yang sangat besar, menghantam Gilang seperti badai. Gilang berdiri diam, dia tidak menghindar. Gelombang energi itu bertabrakan dengan tubuh Gilang, tetapi alih-alih terlempar, Gilang hanya sedikit bergoyang. Debu di sekitarnya terangkat, tetapi Gilang tetap berdiri tegak, seolah-olah dia baru saja terkena angin sepoi-sepoi. Haris terkejut, kekuatan itu seharusnya sudah cukup untuk merobohkan master tingkat tinggi manapun. "Mustahil," gumam Haris. Gilang melangkah maju, perlahan. "Giliranmu sudah selesai," kata Gilang. "Sekarang giliranku." Tiba-tiba, aura Gilang berubah drastis. Jika sebelumnya dia adalah air yang tenang, kini dia adalah badai yang akan datang. Sebuah energi spiritual yang jauh lebih tua, lebih murni, dan lebih menakutkan daripada yang pernah Haris rasakan, meledak dari tubuh Gilang. Seluruh arena terasa bergetar. Penonton terengah-engah, merasakan tekanan yang luar biasa. Di sudut arena, Tuan Besar dan Nyonya Besar menahan nafas. Mereka menyadari bahwa bahkan kekuatan yang ditunjukkan Luna kemarin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Gilang tunjukkan saat ini. Haris, yang selama ini dikenal sebagai penguasa dewa, kini mundur selangkah, matanya membelalak ketakutan yang sama yang dialami Tuan Tua kemarin. Gilang mengangkat tangan kanannya, dan di telapak tangannya, energi spiritual mulai berkumpul, membentuk cahaya biru terang. "Kau ingin melihat seni bela diri tertinggi?" tanya Gilang. Suaranya kini terdengar seperti guntur yang jauh. "Baiklah, aku akan menunjukkan padamu jurus khusus dari pemilik Biro Wira." Gilang mendorong tangan kanannya ke depan. Tidak ada suara gemuruh, tidak ada ledakan yang memekakan telinga. Energi biru itu bergerak dengan kecepatan yang tidak mungkin, melintasi jarak puluhan meter dalam sekejap mata. Jurus khusus pemilik Biro Wira, yang dikenal sebagai pembelah langit, bukanlah serangan fisik, melainkan penekanan realitas. Haris, sang penguasa dewa, yang kekuatannya diyakini setara dengan dewa, hanya bisa melihat serangan itu datang. Dia mencoba untuk mengangkat perisai spiritualnya, melepaskan semua kekuatannya dalam upaya terakhir untuk bertahan. Tetapi, saat energi biru itu menyentuh Haris, semua pertahanan spiritualnya hancur seketika, seolah-olah mereka adalah kaca tipis yang dibenturkan pada baja. Haris tidak merasakan sakit, dia hanya merasakan kehampaan total. Seluruh kekuatannya, gelarnya, ambisinya, semuanya lenyap dalam 1 detik. Haris terlempar ke belakang, bukan karena ledakan, tetapi karena kekuatan yang menolaknya keluar dari arena. Tubuhnya menghantam dinding granit di belakang kursi penonton dengan suara keras, meninggalkan retakan besar. Dia jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri, atau mungkin kekuatannya telah ditarik sepenuhnya hingga dia tidak bisa bergerak lagi. Keheningan melanda seluruh arena, keheningan yang begitu pekat sehingga suara napas penonton pun terdengar jelas. Wasit, yang merupakan tetua terhormat, berdiri membeku. Dia tidak perlu menghitung, pertarungan sudah berakhir. Gilang menarik tangannya, aura yang menakutkan itu mereda, kembali menjadi ketenangan seorang pria sederhana yang selalu tersenyum.
Dia menoleh ke arah Haris yang terkapar, lalu menatap Baron dan tuan tua yang masih duduk di sudut. Wajah mereka pucat pasi. Aku sudah bilang, kata Gilang, suaranya kembali lembut. Permainanmu sudah selesai. Di kursi penonton, Tuan Besar dan Nyonya Besar saling pandang. Mata mereka dipenuhi campuran rasa malu, terkejut, dan ketakutan yang mendalam. Mereka telah menghina dan meremehkan pria ini, pria yang baru saja mengalahkan penguasa dewa, hanya dengan satu sentuhan. Luna, di samping Risa, hanya bertepuk tangan pelan. Ayah, memang yang terbaik, gumam Luna, seolah-olah ini adalah hal yang wajar. Risa menatap suaminya, jantungnya berdebar kencang. Ini bukan Gilang yang dia kenal. Gilang yang dia kenal adalah pria yang selalu membantunya mencuci piring, pria yang selalu tersenyum saat dia marah, pria yang tidak pernah menunjukkan ambisi apapun. Pria di panggung itu adalah seorang raja yang baru saja mengklaim tahtanya. Tiba-tiba, pintu utama arena terbuka lagi. Kali ini, bukan keributan atau teriakan, tetapi langkah kaki yang teratur dan penuh otoritas terdengar. Seorang wanita paruh baya, anggun dan mengenakan jubah berwarna perak, dengan lambang naga melingkar di bahunya, memasuki ruangan. Lambang itu adalah lambang Birowira. Semua tetua dan petinggi seni bela diri yang mengenali lambang itu, termasuk Tuan Besar, segera bangkit berdiri dan membungkuk hormat. Nyonya Ratna, bisik Tuan Besar, wajahnya mendadak tegang. Nyonya Ratna adalah salah satu perwakilan tertinggi dari Birowira, dan kehadirannya di sini berarti ada sesuatu yang sangat penting sedang terjadi. Nyonya Ratna mengabaikan semua orang, tatapannya tertuju lurus ke arah Gilang yang berdiri di tengah panggung. Dia berjalan melewati Baron dan tuan tua yang gemetar, tuan tua yang baru saja dikalahkan Luna, mencoba merangkak dan berbicara. Nyonya Ratna, ujar tuan tua, suaranya bergetar. Saya adalah perwakilan dari Birowira. Pria ini telah menyerang kami. Dia harus dihukum. Nyonya Ratna berhenti tepat di depan tuan tua. Dia menatap tuan tua dengan ekspresi jijik yang dingin. Kau, tanya Nyonya Ratna, suaranya tajam seperti es. Kau berani mengklaim diri sebagai perwakilan Birowira, kau bahkan tidak memiliki izin untuk membawa lambang ini. Dia menendang tubuh tuan tua dengan ujung kakinya, membuat tuan tua mengerang kesakitan. Kau, tambah Nyonya Ratna, adalah penipu rendahan yang mencoba mengambil keuntungan dari gelar suci. Kau akan diurus nanti. Nyonya Ratna melanjutkan langkahnya menuju panggung granit tempat Gilang berdiri. Di bawah tatapan ratusan pasang mata, Nyonya Ratna berjalan lurus ke arah Gilang. Dia tidak berbicara, dia hanya berhenti, lalu perlahan-lahan, dia berlutut. Dia menjatuhkan diri, menundukkan kepalanya dan menyentuh lantai dengan dahi. Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi yang hanya diberikan kepada satu orang di seluruh dunia seni bela diri. Pemilik Birowira, kata Nyonya Ratna, suaranya bergemar di seluruh arena yang sunyi. Saya mohon maaf atas keterlambatan saya, kami baru menyadari bahwa ada kekacauan yang terjadi di sini, dan bahwa orang-orang rendahan ini berani mengganggu ketenangan Anda dan keluarga Anda. Pengakuan itu menghantam semua orang seperti sambaran petir. Risa terkejut, Tuan Besar hampir pingsan. Nyonya Besar menggenggam erat tangan suaminya, wajahnya tidak percaya. Gilang, suaminya, bukan hanya master biasa. Dia bukan hanya peserta yang beruntung. Dia adalah pemilik Birowira. Bangun, Ratna, kata Gilang. Suaranya tenang, seolah-olah dia sedang berbicara dengan pelayannya di rumah. Nyonya Ratna bangkit, tetapi dia tetap menundukkan kepalanya. Tugas sudah selesai, ujar Gilang, menunjuk ke arah Haris yang tidak bergerak. Pastikan dia dan semua pengikutnya tidak akan mengganggu kota Jaya lagi. Siap, pemilik, jawab Nyonya Ratna. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Tuan Besar dan Nyonya Besar. Tuan dan Nyonya, sungguh suatu kehormatan bagi Anda untuk memiliki pemilik Birowira sebagai menantu Anda. Tuan Besar gemetar. Kami tidak tahu, ia tergagap. Kami mengira dia. Anda mengira dia tidak layak, potong Nyonya Ratna. Suaranya tidak menghakimi, tetapi faktual. Padahal, dia adalah fondasi dari seluruh dunia seni bela diri. Tanpa dia, tidak ada yang namanya penguasa dewa, tidak ada Birowira, tidak ada keluarga utama.
Risa kini mengerti segalanya. Mengapa Gilang bisa mengalahkan semua petarung dengan mudah? Mengapa Luna memiliki kekuatan yang luar biasa? Itu semua karena Gilang adalah pemilik Birowira, pemimpin tertinggi yang kekuatannya melampaui imajinasi. Gilang melangkah turun dari panggung, mengabaikan Nyonya Ratna yang segera mengambil alih situasi dan memanggil anak buahnya untuk membereskan kekacauan. Gilang berjalan lurus ke arah Risa. "Luna, ayo kita pulang," kata Gilang, mengambil tangan putrinya. Luna mengangguk lalu menatap Risa dengan mata berbinar. "Sampai jumpa, Mama," kata Luna. Gilang berbalik menghadap Risa. Risa masih berdiri kaku, mencoba mencerna fakta bahwa suaminya adalah orang yang paling kuat di dunia. "Apakah kau baik-baik saja, Risa?" tanya Gilang. Senyum lembutnya kembali, senyum yang sama yang membuatnya jatuh cinta. Risa menarik nafas dalam-dalam. Semua amarah dan rasa malu yang dirasakan Tuan Besar dan Nyonya Besar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perasaan ditipu yang membanjiri Risa. Dia melangkah maju, tangannya terangkat. Semua orang mengira Risa akan memeluknya, tetapi Risa justru mencubit pinggang Gilang dengan kekuatan penuh. "Aduh," desis Gilang, terkejut. "Kau, Gilang," Risa berbisik, matanya berkaca-kaca karena marah dan lega. "Kau menipuku." "Aku tidak menipumu," bantah Gilang, mengusap pinggangnya. "Aku hanya tidak memberitahumu, itu berbeda." "Berbeda?" Risa hampir berteriak. "Aku mengadakan kompetisi untuk mencari suami yang layak, dan kau datang sebagai pria yang kelihatannya tidak punya apa-apa, padahal kau adalah pemilik Birowira. Kau membiarkan keluargaku menghinamu, kau membiarkanku mengira kau hanyalah pria yang beruntung." Tuan Besar dan Nyonya Besar yang mendengar percakapan itu langsung merasa ingin menghilang ke dalam tanah. "Aku hanya ingin hidup tenang, Risa," Gilang mencoba menjelaskan. "Tenang?" Risa menggelengkan kepalanya. "Kau pikir aku akan membiarkan ini berlalu begitu saja?" Risa menatap mata Gilang, tatapannya yang tajam khas seorang CEO yang baru saja menemukan suaminya adalah seorang miliarder yang menyamar. "Mulai sekarang," kata Risa, suaranya rendah dan penuh ancaman yang manis, "kau harus membayar semua kebohongan ini. Aku akan membalas dendamu setiap hari." Gilang tersenyum tulus. Itu adalah senyum lega. "Aku akan menunggu pembalasan dendamu, istriku," jawab Gilang. Dia kemudian memeluk Risa, membiarkan Risa menenggelamkan wajahnya di dada Gilang, sementara Luna memeluk kaki mereka. Di belakang mereka, Nyonya Ratna menyelesaikan kekacauan politik yang ditimbulkan oleh identitas asli Gilang. Keluarga utama yang baru saja diselamatkan dan diangkat derajatnya oleh menantu yang mereka remehkan, kini menyaksikan persatuan keluarga kecil yang telah menjadi pusat dari dunia seni bela diri. Kisah tentang kompetisi mencari suami yang berujung pada terungkapnya pemilik Birowira akhirnya mencapai akhir yang bahagia, meskipun Risa tahu petualangan mereka baru saja dimulai. Setelah Gilang dan Risa mengakhiri momen emosional mereka di tengah arena, Nyonya Ratna segera mendekat. Wajahnya yang biasanya tegas, kini menunjukkan kelegaan yang luar biasa. "Pemilik Birowira," kata Nyonya Ratna, membungkuk dalam-dalam. "Semua kekacauan sudah kami tangani. Haris dan para pengikutnya telah diamankan. Tuan tua palsu itu sudah kami berikan pelajaran yang sesuai." Gilang mengangguk singkat, matanya tetap terpaku pada Risa yang masih bersandar di dadanya. "Pastikan keluarga utama aman, Ratna," perintah Gilang, "dan pastikan tidak ada lagi yang berani menyebut nama Birowira dengan sembarangan." "Siap, Tuan," jawab Ratna, sebelum berbalik untuk memberikan instruksi kepada puluhan pengawal yang kini